Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Mas Muhammad Syihab dengan NIM 354 dan Mbak Ani Karmaniah dengan NIM 2023, Mbak Faris Uswatun dengan NIM 030, Mas Gifari Faid dengan NIM 036, saya sendiri Hamid Muslim dengan NIM 042, dan Mbak Ayuni Martalisa dengan NIM 044, dan yang terakhir yaitu Mbak Umi Azizah dengan NIM 048. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ada di sekolah dasar. Kurikulum bukan kata yang asing di dalam dunia pendidikan. Pendidikan atau pembelajaran tidak lepas dari istilah tersebut, karena kurikulum adalah salah satu komponen dari pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, kita bisa menjalankan proses belajar. Tentunya pembelajaran akan berjalan secara terstruktur dan tersistematis. Dengan demikian, dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Pengembangan kurikulum menjadi sangatlah penting. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan pada masyarakat. Di dunia pendidikan, terutama yang kita bahas yaitu pendidikan sekolah dasar, kurikulum mempunyai dua versi, yaitu versi kurikulum K13 atau kurikulum tahun 2013 dengan kurikulum KTSP. Untuk memperdalam penjelasan dari kurikulum tersebut, mari kita simak penjelasan melalui video tersebut. Selanjutnya, yang saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian kurikulum tersendiri. Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Maka dapat kami simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan isi pelajaran, bahan kajian, dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang saya jelaskan yaitu peran dan fungsi kurikulum. Sebagai salah satu komponen dalam pendidikan, kurikulum harus mempunyai 3 peranan. Menurut Omar Hamalik, terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangatlah penting, yaitu peran konservatif, peran kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang masa lampau yang tetap eksis di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu peran kreatif. Peran kurikulum membantu peserta didik untuk mampu membawa sebuah ide atau gagasan baru yang dapat digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dimiliki oleh anak didik. Nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang akan dihilangkan dan diadakan modifikasi dan perbaikan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu pendidikan umum. Fungsi ini bertujuan untuk menjadikan setiap peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua yaitu suplementasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada setiap siswa untuk perbedaan kemampuan yang memiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah eksplorasi. Kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang selanjutnya adalah keahlian dan skill. Kurikulum harus dapat mengembangkan keahlian siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Maka peran dan fungsi ini sangatlah penting di dalam sebuah kurikulum. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai telaah kurikulum 2013 pendidikan sekolah dasar. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum satuan pendidikan. Di Indonesia sendiri, perubahan kurikulum sudah terjadi beberapa kali. Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh para peserta didik.
Selanjutnya, ruang lingkup telaah kajian kurikulum jenjang pendidikan SD. Yang ada 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Adapun tujuan umum pengajaran pada jenjang SD seperti yang tercantum dalam kurikulum 2013 yaitu yang pertama, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang kedua, secara operasional adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mempelajari sesuatu mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, ada materi. Materi atau isi dalam kurikulum 2013 khususnya pada jenjang pendidikan SD telah sesuai dan berkesinambungan sehingga materi yang lainnya tidak saling tumpang tindih. Yang ketiga, metode. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar adalah A. Metode latihan, yaitu penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi-materi optimal. B. Metode tanya jawab, yaitu pengajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Metode ini bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan. C. Metode diskusi dan metode pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. D. Metode demonstrasi dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan pembelajaran, dan terakhir melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat, evaluasi. Yang pertama, tes lisan dipakai untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan hafalan siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru dengan cara pelafalan secara langsung. Yang B, tes tertulis dipakai untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru dengan cara tertulis. C, praktik dipakai untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan siswa. Demonstrasi mencontohkan terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru secara langsung. Saya akan melanjutkan tentang telaah kurikulum 2006 atau KTSP Sekolah Dasar. KTSP merupakan singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi, sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, konsep dasar KTSP dalam jenjang sekolah dasar. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 36 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi A. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang B. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang kedua, komponen dalam kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 sekolah dasar. A. Visi dan misi satuan pendidikan sekolah dasar. Dalam menetapkan visi dan misi satuan pendidikan, kepala sekolah harus terlebih dahulu memahami visi itu sendiri. Yang B. Tujuan pendidikan satuan pendidikan sekolah dasar. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan sekolah dasar harus menyusun program peningkatan mutu yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang atau strategis. Yang C. Menyusun kalender pendidikan. Dalam rangka pengembangan KTSP, setiap satuan pendidikan harus menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah,
kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari telaah kurikulum yang ada di SD Negeri 1 Banyumodal, yaitu yang pertama mengenai profil sekolah. Nama sekolah yaitu SD Negeri 1 Banyumodal yang beralamatkan di Banyumodal, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Nah, selanjutnya yaitu tentang perkembangan kurikulum yang ada di SD Negeri 1 Banyumodal. Untuk kurikulum 2013 itu hanya untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk kelas rendah itu masih menggunakan KTSP. Nah, dan ini menurut salah satu guru di SD Negeri 1 Banyumodal itu menyatakan bahwa pemahaman mengenai kurikulum 2013 itu membuat guru masih menerapkan KTSP. Yang bisa ditarik kesimpulannya yaitu kurikulum 2013 itu hanya untuk kelas tinggi, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, karena siswa itu lebih dominan dalam mencari dan menemukan suatu hal, yang dimana guru hanya sebagai fasilitator dalam penerapan pembelajaran. Nah, hal ini sangat bagus untuk perkembangan siswa dan kemajuan sekolah. Nah, yang untuk KTSP ini hanya untuk kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kenapa kok masih menggunakan KTSP? Karena kelas rendah itu dalam segi baca tulisnya itu masih kurang. Nah, hal tersebut itu membuat siswa kesulitan untuk menyesuaikan dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kendala penerapan kurikulum 2013 di SD Negeri 1 Banyumodal, yaitu dalam proses penilaiannya. Karena proses penilaian kurikulum 2013 itu cenderung lebih sulit dan repot dibandingkan KTSP. Nah, yang dimana guru itu harus memberi nilai kepada siswa yang sangat rinci dan detail. Nah, yang itu membuat guru harus mengetahui setiap anak, harus mengetahui kriteria setiap anak. Nah, agar bisa memberikan nilai secara adil. Nah, hanya saja aspek yang harus dinilai itu terlalu banyak sehingga menjadi sangat rumit. Yang keempat, sistem evaluasi kurikulum 2013 yang digunakan di SD Negeri 1 Banyumodal. Sistem penilaian yang dilaksanakan dalam menjalankan kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai setiap murid dari awal masuk kelas, proses pembelajaran, dan saat keluar dari kelas, yang meliputi sikap dan perilaku siswa tersebut, pengetahuan dan keterampilan setiap murid. Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar yang dilihat dari berbagai macam aspek sesuai indikator yang ada dalam kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, guru hanya sebagai fasilitator yang hanya memberikan materi, mengarahkan, dan membimbing siswa. Kemudian siswa dinilai dari setiap aspek dalam satu kompetensi banyak indikator, dan kemudian per indikator tersebut dinilai ketika siswa masuk ke kelas. Sedangkan dalam proses penilaian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yaitu lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum 2013. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Banyumodal adalah penilaian secara autentik yang meliputi pretest, post-test, evaluasi prasyarat, tujuan akhir nasional atau UAN atau ujian nasional, evaluasi formatif, sumatif, penempatan, diagnostik, dan proses penilaian peserta didik. Dalam memberi penilaian kepada peserta didik, guru-guru di SD Negeri 1 Banyumodal selalu memegang pedoman yang diantaranya yang pertama penilaian komprehensif, yang kedua perskoran atau scoring,
dan penilaian atau trading. Yang ketiga, penilaian kelompok atau norm reference set dan individu atau criterion reference set. Yang keempat, kegiatan pembelajaran nilai dari proses belajar mengajar dan pemberian tugas. Yang kelima, penilaian harus bersifat adil. Yang keenam, sistem penilaian jelas dan akurat.